Hai, aku Jani. Di konten keempat ini kita akan bahas tentang manusia dan kekuatannya. Waktu COVID-19 muncul dan sekolah diliburkan 2 minggu yang ternyata hampir 2 tahun, di sekolahku seminggu full tugas tentang virus COVID-19 semua. Mulai dari poster, pokoknya seakan-akan kita harus kenal banget sama si COVID sampai kaitannya COVID dengan mata pelajaran sekolah waktu itu. Gejalanya, perawatannya, penularannya, sampai cara menghadapinya. Temen deketku kena COVID waktu itu, dengan gejala juga, dan dia menerapkan semua pelajaran yang dia dapetin dari browsing seharian buat tugas sekolah yang seminggu full COVID semua. Dan dia bisa survive, padahal orang dengan gejala lumayan berat waktu itu. Ketika kita punya pengetahuan atau memahami sepenuhnya tentang sesuatu, kesulitan, atau apapun itu, hal itu bisa membantu kita buat berani melawan. Tanpa pengetahuan tentang apa yang kita hadapi, mungkin kita bakal dapat masalah. Dan lewat buku The Comfort Book, karyanya Matt Haig, aku menemukan ceritanya Julian Kopke. Dia orang yang berpengetahuan. Julian ini berpengalaman 1,5 tahun tinggal di sebuah stasiun penelitian hutan hujan. Pada 24 Desember 1971, penerbangan Lansa 508 dijadwalkan dari ibu kota Lima ke Pucallpa, di wilayah tengah negara Peru. Julian sama ibunya Maria Kopke naik pesawat itu. Tapi sayangnya, pesawat yang ditumpangi Julian sama ibunya tersambar petir yang menghantam tangki bahan bakar, menyebabkan sayap kanan lepas dari lambung pesawat. Lalu 91 orang di pesawat itu mati dan cuma tersisa anak 17 tahun. Dia berhasil keluar dari kursi begitu terlempar ke hutan. Seruas tulang leher dia patah, kakinya luka-luka. Dia melihat ke arah sekitar dan cuma bisa melihat tumpukan jasad yang gak bernyawa. Dengan bekal hutan hujan yang dia pelajari, Julian nyari jalan keluar. Dia tahu ular suka kamuflase jadi daun kering. Dia lempar sepatu satu-satunya yang tersisa buat ngecek hal itu. Dia juga tahu gimana caranya nyari sumber air. Ayahnya juga pernah bilang ke dia, kalau kita mengikuti aliran air, kita akan menuju ke peradaban. Dia ngelewatin rintangan-rintangan yang berbahaya, tapi mengabaikannya. Dan terus berjalan sebisa mungkin di aliran sungai buat menghindari ular, kelabang, dan tanaman beracun yang lain. Dia mempertahankan posisi di tengah sungai karena menghindari ikan piranha juga. Dia terus berjalan sampai lukanya semakin perih dan mendarah. Dia nggak punya makanan apapun sampai titik di mana dia lelah dan penglihatannya mulai berhalusinasi. Tapi sekali lagi, dia nggak menyerah. Dia lewati jalan setapak sampai nemuin gubuk yang isinya 1 liter bensin. Berbekal pengetahuan, dalam situasi darurat, bensin bisa jadi obat luka infeksi yang parah, yang perih banget. Julian menggunakan bensin itu buat bersihin luka-lukanya sendiri. Sampai di hari ke-11, dia ketemu sama penjelajah hutan yang menemukan dia, dan dia pun terselamatkan. Kisah ini juga dijadiin bahan film dokumenter yang berjudul Wings of Hope. Kalian juga bisa lihat dokumenternya buat cerita lebih lengkapnya. Emang mungkin rasanya kita gak mungkin banget gitu, tiba-tiba terdampar di hutan Amazon. Tapi dari ceritanya Julian, kita bisa belajar bahwa kalaupun suatu saat kita tersesat dan terdampar di kehidupan kita sendiri, ingatlah bahwa kita masih bisa mempelajari situasi dan mencari jalan keluar lewat pengetahuan. Dan aku apresiasi buat kalian semua yang lagi nonton video ini karena kalian juga lagi nambah pengetahuan. Makasih banyak banget udah ngedukung aku. Semoga kita bisa jadi lebih baik lagi. Dan see you di next video.